Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk memulai hari ini, mari kita mulai pembelajaran dengan mengadakan tasyafuk dan istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah SAW dengan adab lahir batin yang setepat-tepatnya. Al-Fatihah. Amin. Oke, untuk pertama saya absen dulu ya. Yang pertama ready ada? Ada nggak ready? Masih dipanggil kepala sekolah. Oke. Yang kedua ada? Hadir. Kemudian Sukainah, Saidah, Faza, Yulia. Sudah ya, ini hadir semua nggih? Hadir semua. Untuk Saidah masuk nggak hari ini? Sakit. Oh, sakit, masih sakit. Iya, kemarin izin, minggu lalu juga sakit ya. Jadi karena ini kan musimnya lagi nggak baik-baik saja ya anak-anakku, jadi dikurangi makan makanan yang ekstrim kayak makan seblak, makan makanan pedas atau es tehnya juga dikurangi. Jadi untuk meminimalisir biar nggak sakit karena ini memang cuacanya lagi tidak bersahabat. Seperti itu ya. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita udah belajar apa? Masa lupa semua? Banyak gurunya, banyak tugasnya. Coba ada yang ingat apa enggak? Nanti yang ingat tak kasih poin. Poin terbanyak dapat es teh jumbo ya anak-anakku. Oke, kalau Bu nggak boleh minum es teh. oh iya, mohon maaf. Jadi untuk materi yang lalu kita sudah mempelajari tentang revolusi industri. Kita lanjutkan untuk hari ini. Sebentar, saya mau share screen dulu. Sudah Bu, sudah keluar gambarnya. Sudah? Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan piknik lagi ke luar negeri karena bahasanya tentang revolusi besar dunia dan pengaruhnya bagi umat manusia. Kemudian untuk kompetensi dasar dan IPK bisa dilihat ya. Ini yang belakang kelihatan apa enggak? Kelihatan Bu. Coba dibacakan Nana, minta tolong dibacain untuk teman-temannya. Kompetensi dasar dan IPK 3.4 menganalisis pemikiran-pemikiran yang mendasari revolusi-revolusi besar dunia. Amerika, Perancis, Cina, Rusia, dan Indonesia. Dan pengaruhnya bagi kehidupan umat manusia pada masa kini. Yang pertama, menjelaskan latar belakang terjadinya revolusi Amerika, Perancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia. Yang kedua, menguraikan jalannya revolusi Amerika, Perancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika, Perancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia. Yang keempat, menganalisis pengaruh revolusi Amerika, Perancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia bagi umat manusia pada masa kini. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Nana. Untuk selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya bacain ya, Nana. Yang pertama, menjelaskan
latar belakang terjadinya revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia dengan baik. Yang kedua, menguraikan jalannya revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia dengan baik. Yang ketiga, menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, Indonesia dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis pengaruh revolusi Amerika, Prancis, Tiongkok, Rusia, dan Indonesia bagi umat manusia pada masa kini dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk hari ini panjang ya, 3 jam kita nanti. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Ini. Mungkin bisa dilihat gambar yang ada di depan. Kira-kira ini bendera mana ya anak-anakku? Ada yang tahu? Amerika Serikat, Bu. Amerika Serikat. Ya, ini adalah bendera Amerika Serikat. Terus apa Bu kaitannya sama revolusi besar dunia? Kira-kira apa kaitannya? Ada revolusi, Bu. Sepertinya di Amerika, Bu. Saya tahunya revolusi Prancis. Iya, betul sekali untuk Reddy dan Faza. Jadi revolusi ini adalah revolusi Amerika itu revolusi yang pertama kali terjadi gitu. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Kenapa kok Amerika Serikat ini selalu dikait-kaitkan dengan awal revolusi besar yang ada di dunia? Kenapa? Ya, Sebagai yang pencetus belakang mungkin, coba Bu, ya. yang belakang. Putus-putus. Sebagai pencetus, Bu, mungkin. Lalu Ini suara. ditiru bangsa lain. Oh iya, iya betul seperti itu. Jadi awalnya ada di Amerika, kemudian nanti bakal menyebar ke negara-negara lain, kayak jadi motivasi bangsa-bangsa lain untuk memerdekakan bangsanya. Seperti itu ya. Oke, jawabannya benar, Reddy. Terima kasih, dapat poin. Oke, buat kelompok ya. Kita membuat kelompok untuk hari ini. Saya mau bagi kelas menjadi 5 kelompok. Caranya gimana? Caranya kita berhitung 1 sampai 5. 11 II 1 ini ada 25 siswa. Jadi nanti satu kelompok jadi ada 5 ya. Ada 5 siswa dalam satu kelompok. Mungkin mulai ya, mulai berhitung 1. 1. 2, 3. 4. 5. Oke, sudah kelompok 5. Jadi sudah ya, satu kelompok ada 5 orang. Sekarang saya tulis dulu ketuanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 Faza ya, kelompok ketuanya ya. Ya. Kelompok 2 ada Alvin. Kelompok 3-nya ada Reddy. Kelompok 4 Sukainah. Dan kelompok 5-nya ada Dwi Atika. Seperti itu. Gimana? Ya, Bu, siap. Ya, oke. Sekarang kita mulai melihat langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan untuk hari ini. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dengan cara berhitung. Sudah ya? Yang kedua, peserta didik diarahkan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Tadi yang dapat urutan 1 silahkan berkumpul, yang 2 berkumpul. Waktunya 2 menit cukup? Cukup? Bu. Ya. Silahkan berkumpul. Untuk bangkunya bisa digeser sedikit boleh. Biar nyaman ya. Sudah, ini semua sudah berkumpul di temannya masing-masing?
Sudah. Udah, oke, terima kasih. Terus untuk tugasnya kelompok 1 nanti akan membahas tentang Revolusi Amerika. Untuk yang kedua membahas tentang Revolusi Prancis, yang ketiga Revolusi Cina, yang keempat Revolusi Rusia, dan kelompok 5 akan membahas tentang Revolusi Indonesia. Seperti itu. Untuk ketua kelas mohon ambil LKPD-nya dulu ya di depan ya. Siap. Ya, ketua Tukar kelompok. boleh tak? Tukar materi boleh tak, Bu? Bu, Tukar saya materi Amerika aja, Bu. Saya boleh, semisal temennya ada yang mau ditukar boleh, tapi nggak boleh maksa ya. Faza nggak ayo boleh jalan maksa ya. aja. Mana Faza? Ya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sudah Saya jadinya bisa gimana? ditukar. Jadi Faza kelompok berapa? Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Oke. Untuk yang lain, semisal mau pindah kelompok, semisal temennya ada yang mau, monggo silahkan, nggak apa-apa. Biar kalian juga nanti nyaman. Saya nggak mau ya nanti ada laporan, Bu, saya dibully Bu di kelompok 1 sama Faza. Saya mau pindah kelompok aja. Pindah kelompok aja biar nggak dibully. Oke? Oke, Bu. Oke, sekarang karena semuanya sudah mendapat LKPD ketua kelompoknya, sekarang kalian boleh mengisinya ya, diisi sebentar. Tadi sudah mengambil buku ya di perpus ya semuanya. Buku paket sejarah peminatan untuk kelas 11. Tadi sudah diambil belum ketuanya? Ready? Sudah, Bu. Teman-teman titip Bu berat tadi, Bu. Sudah saya Ya, ambilkan. terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya Ready ya udah diambilin bukunya. Sudah berkumpul, sudah dapat LKPD, kalian saya kasih waktu 30 menit. 30 menit kebanyakan nggak kira-kira? Kurang, Bu. Kurang? Enggak kok, enggak banyak ini, enggak banyak. Enggak banyak soalnya cuma 4. Kalian hanya perlu mengisi 4 kolom aja. Waktunya 30 menit, nanti sisanya biar bisa rata untuk presentasi seperti itu. Enggak apa-apa ya Nana ya? Ya, Bu. Ya, kemudian saya lihatin dulu LKPD-nya biar kalian nggak bingung cara ngisinya. Jadi LKPD-nya seperti ini, yang sudah dibawa masing-masing ya. Di tengah ada tulisannya Revolusi Cina, ada yang Revolusi Perancis, ada yang Revolusi Indonesia, dan lain-lain. Kita mulai dari atas dulu. Jangan lupa dikasih nama. Nanti untuk ketua juga mohon untuk diisikan di situ. Kelompok 1, misal kelompok 1 yang pertama namanya Faza, kemudian dalam kurung ketua, seperti itu ya. Untuk pengisian nama, mungkin ada yang ditanyakan? Enggak kan? Bu, nama kelompok itu ditulis siapa dulu? Yang paling kerja atau dari ketua kelompok? Terus anggota? Ya nggak kerja gimana, Bu? Gini, jadi nanti untuk nama kelompoknya itu di samping nama kelompok ditulis aja kelompok 1, 2, 3 atau yang lain. Kemudian yang pertama itu ditulis ketua kelompoknya. Untuk yang ke bawah bebas, tapi nanti Ibu berharap semisal ada yang nggak ngerjain juga ditulis di situ ya. Kadang kan ada yang nggak mau ngerjain tuh. Jadi nanti biar ada tandanya di LKPD, biar mudah untuk memberi nilai. Oke, kayak gitu Oke, tadi. siap. Sudah Ya, jelas? Bu, paham. Oke, jadi nanti yang diisi apa aja, Bu? Yang diisi sudah Ibu berikan di situ ya. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada proses revolusinya, kemudian pemikiran-pemikiran di baliknya, yang terakhir pengaruhnya terhadap dunia. Hanya itu aja, hanya 4. Untuk pengisian LKPD mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita melakukan penyelidikan sederhana. Apa sudah jelas?
Jelas Bu, sudah Bu. Sepertinya cukup jelas. Oke, karena sudah jelas, silahkan dikerjakan waktunya 30 menit. Misal ada yang kesusahan, bisa langsung ditanyakan. Seperti itu ya. Kelompoknya kelompoknya Sukaina, ini ada yang bingung nggak ngerjainnya? Di buku ya, mulainya halaman 83. Ya, Bu. Ini Iya. masih cari Bu. Ya, mungkin nanti kalau bukunya kurang atau misal Bu ini nggak lengkap Bu, bisa ambil dulu di perpus. Karena kan di sini kita nggak bawa HP ya, jadi agak susah kalau mau cari-cari. Begitu, di perpus insya Allah ada bukunya, ada beberapa buku yang bisa kalian gunakan. Kalau Bu, ada yang nulisnya gantian atau satu orang Bu? gini, Ibu pengennya sebenarnya mungkin tadi lupa ya. Jadi karena kalian kan ada 5 anak kan, jadi satu anak itu nanti bisa mengisi satu kolom. Satu kotak itu diisi oleh satu anak. Jadi satu anak nanti bertanggung jawab untuk mengisi satu kolom. Misal latar belakangnya siapa, terus proses revolusinya nanti siapa yang bertanggung jawab, pemikiran di baliknya yang tanggung jawab siapa gitu. Kemudian kan ini ada 4, kelompoknya ada 5. Terus kelompok yang siswa yang satunya ngapain? Siswa yang satunya nanti bisa membuat kesimpulan. Seperti itu ya, Redi ya? Ya Bu, enak kalau gitu Bu, biar semua kerja. Iya, nanti biar kerja semua, biar ketahuan yang kerjanya setengah, yang kerjanya full siapa. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau presentasi. Sudah siap? Kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah siap ya? Sudah. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Ayo Faza, katanya tadi mau presentasi, silahkan. Nah, ini hasil pekerjaan kelompok kami berkaitan dengan revolusi Amerika ya. Untuk latar belakangnya itu kelompok kami mengidentifikasi ada 3. Yang pertama sikap tidak puas ya terhadap Inggris, yang saat itu Amerika kan dijajah Inggris. Kemudian pajaknya yang membebani, kemudian pengaruh paham liberalisme, jadi semangat untuk kebebasan itu muncul, itu latar belakang. Kemudian pemikiran atau orang-orang di balik revolusi Amerika itu seperti Samuel Adams, Thomas Paine, Thomas Jefferson yang terkenal, George Washington yang namanya diabadikan menjadi nama kota, kemudian ada Benjamin Franklin yang cukup legendaris itu. Nah, yang ketiga, proses terjadinya secara garis besar itu tahun 1775 sampai 1783. Nah, perang ini terjadi antara pemerintah Inggris dengan para koloni Amerika yang terdiri dari 13 koloni, dan anggota koloni itu sendiri ya orang-orang Inggris yang pindah ke wilayah Amerika. Kemudian selanjutnya pengaruh revolusi Amerika. Yang pertama itu menjadi pendorong atau memberikan inspirasi terhadap lahirnya revolusi-revolusi besar di dunia seperti revolusi Prancis dan revolusi-revolusi yang lainnya seperti itu. Nah, yang kedua masih kurang lengkap, mohon maaf. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon ada kritik dan saran dari kelompok lain atau teman-teman yang lain, silakan ditanggapi. Terima kasih Bu Intan. Oke. Berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 1, pada Faza, karena telah mempresentasikan hasil pencariannya. Setengah jam tadi ya, lama banget ya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang mau menanggapi atau mau bertanya kepada kelompok 1, silahkan. Bu, saya tadi ke kamar mandi. Mau tanya, revolusi Amerika itu Amerika melawan siapa, Bu?
Ya, mungkin kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Revolusi Amerika, bukan Amerika melawan siapa, tapi saat itu kan Amerika dijajah Inggris. Tapi orang-orang Amerikanya ya orang-orang Inggris sendiri yang terbuang ke Amerika. Tapi mereka Berarti dikenakan Inggris pajak, melawan Inggris ya. ya kan koloni, gimana ya menceritakannya ya. Jadi orang Inggris banyak yang bermigrasi ke Amerika, terus membentuk Oh iya koloni-koloni. iya. Nah, kemudian Amerika saat itu dikuasai Inggris, akhirnya memberikan pajak dan aturan sesuai dengan Inggris. Nah, mereka keberatan, akhirnya melakukan revolusi melawan negara induk Inggris itu sendiri. Terima kasih. Ya, Ya, jadi seperti itu ya, Reddy. Untuk Faza sudah bagus jawabannya. Jadi ini adalah orang-orang Inggris yang ada di Amerika kemudian melawan negara induknya. Jadi selama ini kemarin juga di kelas-kelas sebelah itu banyak yang menganggap bahwa negara Amerika karena sekarang kan merupakan negara adidaya ya. Mereka menganggap bahwa Amerika itu nggak pernah dijajah. Amerika itu ujuk-ujuk langsung jadi negara yang sebesar ini. Tidak seperti itu ya anak-anakku. Jadi untuk menjadi negara yang sebesar itu sekarang itu memerlukan proses yang sangat panjang. Jadi gak ujuk-ujuk langsung menjadi negara besar, enggak. Jadi mereka harus melawan penjajah dulu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kelompok 3 mungkin, kelompok 3. Oh, kelompok 3 sudah ya? Ya, dari kelompok 2, Menambahkan boleh ya, menambahkan boleh. Yang mau bertanya boleh, silahkan. Baik, karena hari ini kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 sudah presentasi. Jadi mungkin kita buat kesimpulan ya, kesimpulan dari pelajaran hari ini. Siapa yang mau buat kesimpulan, monggo. Dwi Atika mungkin. Dwi Atika ada nggak? Apa masih ke kamar mandi? Ya, Bu, ada saya. Ya, ini ya dibuatkan kesimpulan dari apa yang kita pelajari untuk hari ini. Seperti itu. Silahkan. Ya, terkait dengan revolusi ini menunjukkan bahwa kita itu memang harus memiliki semangat juang yang tinggi demi kebaikan hidup kita di masa yang akan datang. Begitu, Bu. Ya, mungkin ada lagi, sudah bagus ya Dwi Atika. Terima kasih atas kesimpulannya. Mungkin yang lain mau menambahi? Oke, karena sudah presentasi sudah semua, kesimpulan juga sudah. Mungkin saya mau mengulang sedikit. Jadi seperti itu ya. Negara-negara di dunia ini tidak serta-merta langsung menjadi negara maju seperti saat ini. Mereka juga mengalami yang namanya revolusi. Revolusi besar yang nantinya membuat negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain itu termotivasi untuk memerdekakan bangsanya. Salah satunya juga bangsa kita, bangsa Indonesia yang termotivasi untuk melawan penjajah dan mendapatkan kemerdekaan. Seperti itu. Sudah. Ini mau post-test apa enggak? Sudah ya, kayaknya kok ini udah mau pulang. Cukup, Bu. Ya, Iya, Bu, mau pulang. Jangan kasih post-test, Bu. Oke. Sudah ya, tidak usah post-test karena waktunya kurang 5 menit, nanti kalian nggak kebagian catering, jadi kita cukupkan saja. Untuk minggu depan materi selanjutnya yaitu ideologi dunia dan pengaruhnya terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Mungkin nanti bisa dibaca bukunya ya.
sudah karena waktunya sudah mau pulang, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, Al-Fatihah. Saya akhiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan.